diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 6 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu perwakilan dari SMA Negeri 1 Singkong, yaitu Ibu Deska Berliana SPD. Baik, untuk sebelum sampai acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Deska, mari sama kita dengarkan dulu bimbingan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singkong. Bapak Pengatur, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Pertama-tama dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kita sehingga pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat kesempatan kegiatan dalam rangka diseminasi dan juga persiapan untuk ujian semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kita selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berikan contoh teladan kepada kita sehingga kita selaku umat muslim khusus sebagai pendidik dan pendidikan bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjadi manusia yang bisa menjadi Allah SWT. Bapak Ibu yang dulu saya hormati, SMA Negeri Singkong yang saya hormati, mungkin meningkat waktu seperti yang dilaksanakan oleh pengacara akadem, kita akan melaksanakan beberapa agenda, yaitu pertama dalam diseminasi dari tindak lanjut kegiatan lanjutan dari program kita Penggerak yang sudah berjalan 2 bulan ke belakang. Dan alhamdulillah sejauh ini CGP yang ada di Aceh sendiri khususnya Angkatan 6 semuanya sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat bagi diri CGP sendiri dan juga harapannya bisa TPM itu yang bergerak dan bergerakkan tentunya nanti mampu menjadikan suatu motivasi bagi yang lain untuk juga ikut bergerak. Ibu tutor kita Deska Berliana SPD, kepada Ibu narasumber kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini sudah mensupport dan mendukung pelaksanaan program bulan ke belakang. Kemudian terima kasih kepada Pak Abdul Karim selaku Waka Kurikulum yang telah memberikan kesempatan dan mengatur waktu dan jadwalnya untuk saya dapat melaksanakan diseminasi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang sudi meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi saya, aksi nyata saya di dalam program. Saya di sini berdiri bukan untuk menggurui ataupun merasa lebih istilahnya menggurui teman-teman sekalian. Di sini kita sama-sama belajar, di sini kita sharing. Kebetulan di sini saya sudah lebih dulu dalam program pendidikan guru penggerak dan insya Allah mungkin nanti teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian dapat mengikuti program guru penggerak di tahap berikutnya. Di sini saya akan mensosialisasikan atau diseminasi saya
dalam aksi nyata saya di modul 1, terutama di modul 1.4. Nah, sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak ini sebenarnya dilatar belakangi oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau telah membuat suatu program pendidikan dari zaman dulu, dari zaman mulai Indonesia baru merdeka, yaitu dengan program awalnya adalah Taman Siswa, gitu kan Pak, Taman Siswa. Jadi di dalam situ dalam pendidikan yang beliau inginkan, di dalam pendidikan itu kita harus berpihak kepada murid. Jadi arti dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun kodrat anak. Jadi di sini kita bukan memberikan, bukan mencurahkan, atau bukan menciptakan anak, tapi kita menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya. Karena kita ketahui setiap anak itu sudah memiliki kodrat, kemampuan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah kita sesuaikan bahwa anak itu sudah memang terlahir dalam kodratnya sesuai dengan keadaan yang ada dalam dirinya. Tinggal kita bagaimana menuntun anak itu supaya mencapai kebahagiaannya. Dan juga kita harus sesuaikan dengan keadaan zaman. Zaman kita dulu dalam pendidikan berbeda dengan zaman yang sekarang. Jadi kalau dulu masih bisa kita pendidikan itu, nah ini harus ini, nah ini harus ini. Kalau sekarang anak kita suruh seperti itu, mungkin dia akan berontak. Nah itu yang kami pelajari. Nah, bagaimana kita dalam mendidik, atau kalau kita bilang berpihak kepada murid. Jadi di sini pendidikan yang kita inginkan adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Atau kalau bahasa berhamba kepada murid. Berhamba dalam arti bukan kita mentuhankan murid atau apa ya, tapi kita berusaha mengenal, memahami apa sih yang diinginkan oleh anak-anak kita. Di sini yang ingin saya terapkan yaitu tentang bagaimana kita dalam mewujudkan visi kita tadi. Nah, di sinilah kita harus bersama-sama berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan sesama rekan. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi kita tadi sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai, mimpi kita itu tercapai. Di dalam penerapan budaya positif di sekolah, sebetulnya kalau budaya kita cerita tentang budaya positif itu sudah lama ada, sudah kita lakukan, cuma kita tidak tahu gitu istilahnya. Kita tidak memahami bahwa yang kita lakukan itu merupakan salah satu dari budaya positif. Nah, contohnya seperti yang kita sudah lakukan jauh sebelum ada program kurikulum Merdeka, ya kan? Kita sudah ada program ataupun menumbuhkan budaya positif seperti gotong royong, zikir, literasi, tertib aturan sekolah, atau kayak misalnya budaya senyum, budaya ramah, menghormati, itu sebenarnya adalah budaya positif. Ini seperti contoh kita yang sudah kita laksanakan, ya kan, gotong royong. Apakah itu budaya positif?
Kalau contohnya di sini kan saya ambil seperti literasi. Setiap hari Selasa tadi ya kita sudah melaksanakan literasi. Nah, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi sebenarnya kita anak-anak ini sudah punya nilai-nilai tersebut. Tinggal kita bagaimana kita bisa mengarahkan, membentuk karakter, membentuk nilai-nilai yang universal tadi yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Jadi kita laksanakan dulu dari hal yang terkecil dulu, yaitu di mana di kelas kita tumbuhkan nilai-nilai ataupun budaya positif itu tadi di kelas kita. Yang budaya positifnya jelas seperti yang tadi yang diharapkan ya, untuk istilahnya berpihak kepada murid. Budaya positif akan terwujud melalui, nah di sini. Jadi budaya positif itu akan terwujud melalui disiplin positif dilakukan, terutama di kelas. Itulah yang untuk menunjukkan nilai-nilai atau keyakinan universal sebagai bentuk kontrol diri. Jadi bukan kita lagi dari dalam menumbuhkan budaya positif, bukan kita yang menciptakan anak-anak itu untuk melakukan disiplin positif, tapi kalau bisa anak-anak punya kesadaran sendiri dalam melaksanakan atau menanamkan budaya positif di kelasnya. Jadi kita upayakan di sini kita yang mengarahkan, mereka yang menemukan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Nah, kenapa tiap manusia itu punya kebutuhan dasar? Makanya dalam menumbuhkan budaya positif itu juga kita harus melihat dulu kebutuhan apa yang ada pada anak, kebutuhan apa yang mendasari keadaan anak tersebut. Jadi ini kalau menurut teori yang kami diajarkan juga itu ada teori kebutuhan Maslow. Mungkin ada yang sudah pernah dengar? Belum ada. Tapi kemarin cerita-cerita juga dengan Bu Maya, katanya pernah dengar juga. Maslow. Apa itu kebutuhan dasar setiap manusia? Ada 5 kebutuhan dasar. Nah, anak juga seperti kita, orang yang berkembang, misalnya seperti orang yang dewasa. Jadi di sini kita menerapkan anak-anak itu ya seperti kita, seperti orang dewasa. Jadi ada 5 kebutuhan setiap anak tadi, kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan yang paling besar adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan dasar dari nanti fisiologi ya. Kemudian penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini dia 5 kebutuhan. Kebutuhan fisiologi atau saya nggak pandai bahasa Inggrisnya. Pasti ada hal yang mendasari dia melakukan suatu perbuatan lah gitu kan. Jadi mungkin anak-anak ini misalnya lah, ini satu contoh ya, anak-anak pergi ke kantin. Ini pernah saya jadi waktu belajar, permisi dia ke kantin. Maksudnya awalnya ke kamar kecil. Nah, setelah berapa lama, rupanya dia pergi ke kantin makan. Nah, kalau kita ini kesalahan saya sendiri juga. Sebelum saya memahami ini, saya langsung, kenapa kamu ke kantin, kamu nggak amanah, kamu nggak langsung kita marahi. Padahal sebetulnya nggak kita tahu kenapa dia melakukan itu. Ternyata mereka lapar. Kenapa lapar? Karena orang tuanya belum masak. Anak-anak kita kan sering berbuat kadang melebihi ya, yang istilahnya contohnya kayak istilahnya lari dari kebiasaan dia lah itu. Nah, karena apa? Mungkin gitu kan, kita harus melihat dulu, mungkin ada hal yang terjadi di rumahnya atau ada desakan yang lain, jadi sehingga dia melakukan hal tersebut.
Kemudian ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar dia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Nah, kalau ini kan kita contohkan seperti di kelas 10 IPS ya, ada dia melakukan si siapa Bu? Bukan, satu lagi yang cewek, Selviani. Mungkin karena apa, kebutuhan dia selama ini di rumahnya dia kurang akan kasih sayang gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak ini kok dia sering kayak cari perhatian gitu, berbuat dia yang over gitu. Karena apa? Memang dia itu butuh kasih sayang gitu. Makanya kita harus melihat juga hal seperti itu. Kemudian kebutuhan akan penghargaan. Kadang-kadang anak-anak ini butuh akan penghargaan. Kadang-kadang kita kan suka, kamu kok gini sih, kan? Gak ada apa. Padahal yang dia inginkan dia untuk diakui sebagai apa istilahnya, mempunyai apa, dihargai kemampuannya maupun prestasinya. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Nah, disinilah kadang-kadang seorang anak itu mengembangkan semaksimal mungkin segala potensinya. Nah, disinilah kita menerapkan. Mungkin dia tidak bisa mengembangkan potensinya, jadi kitalah yang menunjukkan. Nah, mungkin itu yang sepengetahuan saya. Mungkin kalau ada yang belum saya belum memahami kali ini. Nah, kemudian di dalam mewujudkan disiplin positif pun budaya positif, tadi kan kita sudah mengenal 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak ini siswa kita mereka itu kita harus sebenarnya keinginan mereka diperlakukan seperti orang dewasa yang mereka mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini dalam memenuhi kebutuhan tersebut pun kita harus melihat motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasi. Apa itu motivasi perilaku? Jadi seseorang terkadang melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan keinginannya. Ini sering ya kita lihat anak-anak berbuat sesuatu karena mereka ingin menghindari rasa sakit atau terkadang karena ingin mendapatkan keinginannya. Nah, apa saja motivasi tersebut? Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini maksudnya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terkadang anak-anak ini mematuhi sesuatu karena apa? Karena takut kalau dia melakukannya atau tidak melakukannya akan kena sanksi gitu. Jadi bukan karena kesadaran dia. Nah itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang seorang anak, nggak usah kan anak, kita sendiri pun kadang melakukan sesuatu karena ingin dapat penghargaan. Dan apa yang akan saya dapat bila saya melakukan? Tapi 2 hal ini kalau dibilang tentunya pasti ada efeknya gitu. Efeknya. Jadi kalau yang pertama itu anak akan merasa takut dia untuk melakukannya. Kalau yang kedua dia hanya sekedar, jadi dia melakukan sesuatu ya karena ada imbalan gitu. Kalau enggak ya enggak dilakukan. Jadi misalnya perlakuan guru ini berbeda dengan ini. Oh, berarti dia mau mematuhi karena ada guru yang satu, yang lain tidak gitu. Karena apa? Yang satu ada dikasih istilahnya dihargai dari penghargaan tadi. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini
Kalau yang 1, 2 itu nanti efeknya akan berkelanjutan, terus menerus itu aja yang yang ada di dalam pikirannya, image-nya gitu. Tapi kalau yang ketiga ini ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi disinilah bagaimana dalam menerapkan nilai-nilai yang tadi, yang pertama nilai-nilai positif tadi. Jadi akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tumbuh dari keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kita misalnya ingin menerapkan suatu budaya positif, disiplin positif di kelas kita. Jadi dalam kita ingin menanamkan disiplin positif itu kalau bisa jangan dari kita dulu. Kita pancing, kita ajak mereka. Jadi ini adalah keyakinan kelas, ini kesepakatan. Keyakinan kelas, apa yang mereka inginkan dalam menciptakan budaya positif di kelasnya ataupun disiplin positif di kelasnya. Misalnya kita ajak mereka untuk mengutarakan kira-kira untuk mewujudkan kelas yang idaman mereka seperti apa gitu. Jadi jangan kita yang memberikan, kalau kita nanti ujungnya kita yang membuat gitu, kita yang menerapkan, kita yang menghukum. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan di dalam kelas, mereka akan tumbuh sendiri kesadaran mereka dalam menerapkan disiplin positif. Nah, ada pertanyaan, mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Jadi intinya tadi keyakinan kelas itu bukan kita yang buat sendiri, tapi berdasarkan kesepakatan dari seluruh siswa. Jadi mereka sendiri, jadi mereka sadar, oh ini udah kita buat, berarti kita harus melaksanakannya. Sudah, jadi ada tanggung jawab, nilai tanggung jawab di situ. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan atau nilai-nilai kebajikan tadi yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Jadi diharap tidak perlu lagi kita, ayo kamu melakukan apa? Kenapa kamu seperti itu? Tidak lagi. Nah, kemarin kita sudah buat keyakinan, kesepakatan. Kira-kira apa yang sudah kita langgar? Apa yang sudah kalian sepakati itu tadi? Dan bagaimana perbuatan kamu? Hanya gitu. Jadi menumbuhkan keyakinan mereka bahwa mereka sudah punya kesadaran, tidak terpaksa. Nah itu ya, jadi sehingga tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ada beberapa langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas tersebut, yaitu orientasi pada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Orientasi, jadi kita kasih pemahaman dulu, penting nggak keyakinan kelas. Jadi kalau anak sudah meyakini bahwa dalam di kelas itu harus ada keyakinan kelas, maka mungkin akan tumbuh yang namanya budaya positif. Jadi nggak kita lagi mengarahkan atau menyalahkan anak-anak, ini kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kenapa? Kemudian kedua, menyepakati waktu diskusi di kelas wajib dilakukan, guru memimpin diskusi. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas, walaupun bukan di kelas saya sendiri,
kebetulan di kelas IPA. Ternyata mereka antusias. Banyak sekali mereka mengutarakan, mereka paham mengenai bagaimana menciptakan suatu disiplin positif di kelasnya. Bahkan mereka, Bu nggak boleh tidur, Bu nggak boleh ini gitu. Jadi istilahnya sudah ada tumbuh keyakinan kelas mereka. Jadi kita tinggal mengarahkan saja. Nah, dalam menanamkan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, dalam menumbuhkan budaya positif tadi, keyakinan kelas. Jadi di sini dalam pelaksanaannya ya, di sini kita harus mengetahui bagaimana paradigma tentang teori kontrol. Kontrol ini mengontrol bagaimana kita sebagai seorang guru mengontrol anak, menanamkan tadi nilai-nilai atau budaya positif tadi. Jadi selama ini mungkin kita guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan oleh guru. Kadang-kadang apa yang kita itu istilahnya sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin menciptakan anak sesuai dengan keinginan kita. Itu paradigma yang salah. Jadi biar mereka yang menemukan sendiri. Jadi kita hanya bagaimana kita memposisikan kita untuk mengontrol anak-anak didik kita, sehingga mereka punya tanggung jawab dalam sikapnya. Nah, memposisikan kita sebagai dalam teori kontrol, bagaimana kita mengkontrol anak ini tadi, peserta didik kita. Ada 5 teori kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau yang 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, kalau kita bilang itu adalah hal yang gagal kita. Kenapa? Karena ini kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, efeknya akan lama, akan membekas. Misalnya kita hukum anak-anak dengan hukuman yang sesuai dengan kita, mau dia berdiri, squat jam, apa. Memang kita nggak nampak gitu kan, tapi itu akan membekas dalam dirinya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini yang nomor 2. Yang kalau bisa yang 2 hal ini, kalau bisa ya kita agak-agak jauhi gitu. Karena sebelum saya pun memahami tentang teori kontrol, saya mengakui selama ini saya melakukan 2 hal ini, sering melakukan 2 hal ini, menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, dari sinilah saya mulai ingin belajar bagaimana saya mengontrol diri saya dulu gitu, baru bisa mengontrol anak. Jadi saya berharap nanti juga kita di sini kalau kita sama-sama mendukung kita bergerak bersama bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita, mungkin nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang sesuai yang kita harapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sebagai teman, kita ajak teman biasanya kalau menyelesaikan ini dalam hal menyelesaikan suatu masalah ya, lupa saya tadi bilang. Misalnya ada kasus ataupun permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Nah, inilah kita bagaimana menempatkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai apa? Kita mau memposisikan diri kita mau sebagai apa? Apakah kita mau jadi sebagai penghukum, marah-marah di kelas? Rasanya kalau udah kita marah-marah, saya sendiri sudah merasakan capek, sakit, jantung rasanya berdebar-debar itu. Kemudian dan anak pun membekas dia. Soalnya pengalaman saya dulu ya di Medan pernah saya jumpa satu siswa dulu alumni, jadi dia rupanya masih ingat dengan saya. Ditanya, Bu, Ibu masih ngajar di Al-Asri ya? Udah enggak, Nak. Ibu sekarang di mana? Di Aceh.
Ibu kenal saya? Karena sudah lama, mungkin ya kita wajar lah, tidak terlalu kenal ya kan. Paling sesuai itu yang kita kenal ada beberapa. Jadi tapi yang diingatan dia itu yang masih membekas apa? Ibu masih galak. Nah disitulah terasa sama saya. Oh ternyata selama ini saya galak ya gitu, kejam. Istilahnya ibu masih galak. Itulah yang membekas. Kemudian membuat rasa bersalah ini juga termasuk posisi yang kalau kita anggap masih gagal gitu. Kenapa? Kalau anak, misalnya kita melakukan anak, kok tega ya kamu udah berbuat seperti ini. Iya bu, rasanya dia kayak merasa orang yang paling gagal. Kan begitu, anak-anak merasa paling gagal. Kemudian sebagai teman, ini yang kalau dibilang levelnya sudah mulailah. Jadi istilahnya menghargailah anak tadi. Kemudian sebagai pemantau, dan posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kita ketahui manajer itu apa? Mengolah ya kan? Mengelola, mengatur. Jadi istilahnya menemukan anaknya. Bagaimana kita sebagai manajer? Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Udah sebatas ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Ini sebagai apa? harus sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika kita nggak hadir. Nanya aja lah ya. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Psikologisnya tinggi. Ada yang manajer ini. Ya sinaren lah. Masih ngegas nih. Panggilan pertamanya aja Pak. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ayo ya. Us kita tengok dulu nih Us. Maaf Bu. Saya terlupa. Perlu Iya, Ayo Us ini Us. Ya, jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali kepada untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik, itu sedikit gambaran bagaimana posisi kontrol. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana sih yang ideal menurut Bapak Ibu aja lah dulu kan. Kalau ini kan, kalau di video ini menggambarkan bahwa kalau bisa kita sebagai posisi manajer. Tapi kalaupun itu belum sanggup, misalnya belum sanggup kita, yang mana yang ingin kita lakukan? Posisi apa yang mau kita lakukan? Coba saya minta beberapa guru lah untuk memberikan tanggapan dalam menghadapi anak-anak. Kebanyakan kita ini melakukan itu poin pertama dan poin kedua, hukuman dan membuat rasa bersalah. Ini yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Walaupun kita tahu bahwa dia dalam ajaran agama Islam itu ada pembelajaran yang hasanah, artinya pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik intinya sampai ke sana tadi, sampai ke sana dengan sebutan yang lembut, ya kan, yang tidak menyinggung perasaan. Namun dalam pelaksanaannya itu yang susah, dalam pelaksanaannya susah. Dan kami beberapa orang guru di sana mencoba dalam menerapkan posisi kontrol ini. Kami bersama Pak Amril, bersama Pak Rahmadi dan kawan yang lain, ini semua siswa yang terlambat kami coba membuat rasa sebagai teman dulu. Kamu udah jam berapa ini? Kok sudah sampai sekarang kamu kok masih terlambat aja? Namun itu nggak berhasil. Ternyata mereka masih di posisi di kelas aja. Akhirnya timbul emosi. Apa kata Pak Haji? Kita hukum. Ayo kita hukum. Kami berikan hukuman lagi, merasa bersalah lagi. Bagi anak-anak yang merasa bersalah, silakan berdiri dan tangan di atas kuping, tangan di atas kepala, ya kan? Mereka melakukan itu. Apakah mereka melakukan itu dengan rasa senang hati? Saya rasa nggak senang hati.
Ya kan, mereka pasti dendam sama kita ya kan. Sama kayak tadi Pak si Denny kan, orang udah 2 dia masih 1 gitu kan. Iya, gitu kan. Itu kita lakukan seperti itu. Nah, untuk mencapai sebagai posisi kontrol yang kelima ini, ya kan, sebagai manajer, saya kira perlu kerjasama tim. Nah, di sini ya, Pak Kepala udah sampaikan berkali-kali, kita ini bukan individu, bukan guru per orang, tapi kita adalah tim untuk melaksanakan program kita. Visi misi kita itu akan tercapai. Tidak bisa kalau tidak melaksanakan sama-sama. Artinya tim bekerja sama. Kalau hanya 1-2 yang melaksanakan, yang lain mendukung dengan cara berdoa, ini saya nggak berhasil. Iya kan? Itu kayak seperti itu. Ya kan, ya kan? Kalau dengan cara berdoa aja, mudah-mudahan baiklah. Nah, kami nggak akan baik kalau nggak turun ke lapangan. Nah, kan ini kan, kalau turun ke lapangan, ke sana, posisikan yang kelima tadi, yang manajer tadi, menghadapi anak-anak yang dalam kelas. Kami menunggu menyambutnya di dalam musola. Saya rasa berhasil. Tapi kalau kami hanya menunggu di musola, yang di kelas tidak ada yang mengubernya, nggak akan berhasil. Jadi tim akan bekerja sama, kemudian berhasillah kontrol yang kelima ini kita sebagai manajer, guru sebagai manajer di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih berikan. Oke, terima kasih tanggapan yang bagus sekali dari Pak Karim. Istilahnya entah nanti di musola gitu, bisa kita lakukan kira-kira untuk menumbuhkan tanggung jawabnya, apa yang bisa kalian lakukan. Kita buat dulu kesepakatan, orang tuh yang buat apa yang mau mereka lakukan gitu. Oke, selanjutnya Apa yang orang tuh itu kesepakatan? iya, itu dulu yang apa. Tapi yang kita sambil mengarahkan, bukan yang istilahnya suka-suka mereka juga, kita arahkan kira-kira baik nggak itu untuk pengembangan karakter atau bagaimana. Jadi biar tumbuhkan dulu kepercayaan pada diri mereka dulu. Coba Sri. Kalau dari tadi udah kayaknya mau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat tayangan video itu, yang poin pertama dengan poin kedua itu sering saya lakukan. Ya, alhamdulillah dengan melihat udah sedikit saya lakukan, dan kesepakatan di dalam kelas. Anak saya kan ada dua orang sepasang itu, Selfie dan Aldino. Jadi kan kita takut nanti kawan-kawan yang lain kan ikut-ikutan. Jadi saya tanya sama kawan-kawannya, kita kalau ada kawannya yang tanpa keterangan, saya kan sudah kasih tahu bahwasannya kalau tidak masuk sekolah, orang tuanya mohon mengkonfirmasi ke wali. Itu udah saya kasih tahu ke anak-anak, bahkan ke orang tua masing-masing. Jadi anak-anak bilang seperti ini, Bu, bagaimana kalau yang alfa itu kita denda? Ya, itu anak-anak yang bilang, bukan saya. Baik, nanti kita bicarakan lagi. Nanti kalau ada satu siswa yang lebih dari 1, bahkan sampai 3 atau 4, 5 dalam sebulan, itu kalau kali 10 itu berapa? Berarti kan 60 begitu kan? Apa sanggup? Gitu. Jadi ini masih belum kami bicarakan kelanjutannya. Baru ada lagi kesepakatan kalau pagi-pagi piket kelas itu periksa laci. Jadi kalau ada sampah di lacinya itu diletakkan di atas meja semuanya. Biar supaya apa? Supaya si siswa itu setelah makan tidak meletakkan atau memasukkan sampah ke dalam laci. Baru tong sampah itu sebelumnya saya kalau lihat ada sampah di tong sampah yang besar di luar, itu saya tarik ke dalam kelas. Salah ya? Nggak tahu salah. Ya, awalnya saya tarik, tapi alhamdulillah udah beberapa kali saya buat seperti itu, anak-anak langsung antusias kalau saya udah mau menuju ke sana, langsung megang tong sampah, ngambil sampah, buang ke belakang.
gitu. Ya mungkin ya selama ini yang saya terapkan kepada anak-anak, apalagi terlambat di depan, saya langsung bilang, kenapa terlambat? Kesiangan Bu, nggak buat alarm, lupa Bu. Nah, kadang saya bilang gini, kepala pun kalau kita kalau nggak dilengket, kalau nggak dilengketkan itu lupa gitu. Ada telepon. Ya intinya itu tadi, insya Allah saya mau ya merubah pola pikir saya dari yang pertama kedua, ya kalau bisa lompat ya keempat dan kelima itu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Riki dulu, Pak Riki, nanti baru habis ini Pak Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Deskam sepertinya. Kalau dari 5 item itu mungkin saya nggak bisa menggolongkan karena karakter saya itu sifatnya random, tidak bisa ditebak. Saya bisa jadi seorang teman, bisa jadi seorang pemantaunya, kemudian bisa menjadi kayak kita bilang tadi menghukum. Karena saya melihat karakter saya mencoba menjadi teman Bu. Anak-anak nih set nomor saya tahu kelakuan mereka kayak mana, di luar seperti apa. Ada memang anak yang bisa menempatkan posisinya. Dia air matanya memang ada rasa bersalah kan dia buat. Cuman bagaimana memotivasi sampai saya bilang, Bapak pernah dengar dari teman-teman entah dari mana, katanya kamu mau berhenti sekolah. Sebenarnya saya pernah terpikir untuk itu Pak. Cuman saya ingat kata-kata Bapak. Yang bisa mengangkat derajat kedua merubah itu hanya dari situ saya posisi sebagai orang tua bisa sebagai teman-teman. Jadi makanya saya di antara 5 itu saya belum tahu benar, tapi saya akan mencoba menjadi seorang manajer seperti itu. Karena kalau pemantau tadi kita harus punya data, kita bahkan sudah ada sebenarnya poin-poin itu apa peraturan sanksi sebagainya, cuman mungkin belum maksimal. Tapi lebih bagusnya saya tadi itu seperti manajer karena komunikasinya lebih bagus itu. Oke. Terima kasih Pak Riki. Ya. Alhamdulillah. Tinggal kita sendiri. Memang kalau kita harus secara spontanitas kita berubah, kita belum bisa. Kita dari awal dulu. Oke, selanjutnya Pak Ramadi. Saya akan coba memberikan pendapat. Seharusnya semua guru memberikan pendapat, tapi saya sangat tergugah ya beberapa video yang sudah ditampilkan tadi. Memang dari beberapa tampilan video kami dalam konseling, bimbingan konseling, jadi ada satu video tadi yang menyebutkan, nak kamu kan, ada satu video tadi bilang, nak kamu kan kencang berlarinya, kamu kan kencang lari, kenapa kamu memiliki kelebihan? Kalau dalam teori konseling ini teori humanistik, jadi masing-masing anak itu memiliki kelebihan. Kenapa seharusnya anak-anak yang memang sedang memiliki masalah, kenapa kita tidak sebutkan kelebihannya seperti itu? Jadi mereka akan merasa dekat. Dan salah satu yang harus kita lakukan dalam memproses siswa, baik terlambat, wali kelas dan segala macam, itu sesuai dengan yang kami pelajari, di mana dalam video tersebut guru itu bukan menasehati. Nah, di dalam tampilan video tadi guru bukan menasehati, tetapi mengemukakan berbagai pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembalikan kepada siswa. Jadi yang banyak berbicara nanti adalah siswa, bukan guru. Yang diharapkan dalam penyelesaian masalah sesuatu nanti, dia yang akan mengutarakan serta membuat kontrak. Seorang guru, siapapun kita, memberikan penghargaan, memberikan rasa percaya diri, kepercayaan kepada dia bahwasanya dia bisa mungkin terketuk hatinya. Nah, ini yang mungkin sering kita abaikan ternyata.
Jadi kita mulai belajar bagaimana kita pembelajaran mulai dari kalbu. Kalau dalam pembelajaran AA-GIM kita sentuh hati, kita berbicara hati. Makanya saya sering perhatikan Pak Kepala Sekolah dan berbagai tutor. Pak Kepala Sekolah itu sering, ternyata mungkin kita merasa itu terlalu lebih. Dia kadang-kadang foto sama anak-anak, tapi anak-anak merasa dekat dengan Pak Kepala Sekolah. Tanpa diminta anak-anak, dia foto. Itu jadi pembelajaran kepada saya. Tujuannya apa? Teman-teman semua, yang intinya itu adalah mendukung, memotivasi kita bagaimana yang harus kita lakukan atau memposisikan diri kita nantinya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama membuka diri, sama-sama mewujudkan visi yang sama, visi sekolah, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita disinilah kita nanti bersama-sama bagaimana mewujudkan itu. Jadi yang pertama nanti kita akan buat yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi kita kalau kita kompak membuat ada keyakinan di kelas kita, mudah-mudahan harapan kita ini akan tercapai. Jadi seorang guru walaupun misalnya berbuat seperti itu lagi, ya kita harus sabar. Ulang lagi. Nah, dalam menerapkan posisi manajer, inilah adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi biarkan dia yang mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan kita yang menghukum, bukan kita yang memberikan rasa bersalah atau yang lainnya. Jadi siswa ini diharapkan dia bisa mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dalam posisi manajer, cara yang paling baik itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu namanya segitiga restitusi. Mungkin ini hal yang jarang kita dengar gitu. Saya pun baru dengar setelah saya mengikuti program CGP ini. Jadi ada segitiga ini untuk menstabilkan ataupun menerapkan mengatasi permasalahan yang ada di kelas kita. Jika ada suatu masalah ataupun permasalahan ya, kasus di kelas ataupun di sekolah. Jadi sesuai dengan posisi kita sebagai manajer, nah yang kita lakukan ada 3 cara. Yang pertama sesuai dengan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita terapkan di dalam menyelesaikan atau menyelesaikan suatu masalah kasus. Apa sih itu segitiga restitusi? Yang mana yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau dari ketiga ini, dia tidak harus dari yang pertama, kedua, ketiga. Tapi tiga-tiganya ini harus kita laksanakan untuk mewujudkan kita sebagai posisi manajer. Boleh yang validasi dulu, selanjutnya menstabilkan identitas, lanjut dengan menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi di video yang terakhir itu ibu guru tadi sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas. Nggak nampak ya Pak? Menstabilkan identitas. Ini mencari atau melihat siswa sendiri, istilahnya menemukan apa saja permasalahan yang istilahnya tindakan-tindakan apa. Jadi kita begitu anak salah jangan kita menjudge ataupun menghukum, kita stabilkan dulu, tumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. Nah misalnya dengan perkataan, menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Jadi dia bisa tahu dulu apa yang dia lakukan itu salah atau benar gitu.
Jadi berdasarkan keyakinan dia. Misalnya lagi dengan perkataan supaya anak ini nggak ada rasa bersalah kali gitu. Dia hanya tahu keyakinan diri dia bahwa dia sudah melakukan suatu tindakan yang salah. Misalnya dengan kalau si anak sudah tahu kesalahan, jangan kita makin menjatuhkan dia, tapi kita hibur dia, ajak dia untuk berbicara, untuk menemukan sendiri itu, menemukan rasa percaya dirinya. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu jadi tidak langsung udah tahu salah, tuh kamu salah, jangan seperti itu namanya kita sudah menghukum dia. Jadi kita tumbuhkan dulu, memang setiap orang pernah bersalah, pernah melakukan kesalahan. Kira-kira, istilahnya kita ajak dulu dia untuk berbicara, menemukan sendiri. Kemudian ada lagi kata-katanya, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Istilahnya bukan menumbuhkan bahwa yang dia lakukan itu benar gitu. Istilahnya kita menstabilkanlah keadaan dia, menstabilkan identitas dia. Apa yang dia lakukan itu, yang salah itu, yang bagaimana supaya dia tahu gitu, untuk tahu dan percaya diri bahwa yang dia lakukan itu salah dan dia bisa memperbaiki perilakunya tadi. Kemudian tindakan yang kedua atau langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi siswa kan sudah menyatakan perbuatan yang salah itu apa. Misalnya tadi kan Selfie, kira-kira kamu nggak sholat itu salah atau benar? Kan gitu. Salah Bu, kan. Nah, memang atau kemudian baru dilanjutkan dengan tindakan validasi tindakan yang salah. Kita memberikan pernyataan. Misalnya kan Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya, jangan kita langsung menyalahkan si anak. Dia melakukan sesuatu pasti ada kesalahan. Seperti yang tadi saya contohkan, yang langsung saya alami sendiri, anak keluar, memang saya salah, saya langsung menghukum dia. Nah itu salah. Seharusnya saya tanya dulu, kenapa kamu keluar, apa yang sudah kamu lakukan, dan gitu kan. Kira-kira hal apa yang sudah kamu tidak, istilahnya keyakinan apa yang tidak kamu lakukan. Nah itu, jadi pasti anak itu memiliki alasan. Kita tanya alasan-alasannya, penyebab-penyebabnya, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia terlambat. Kayak tadi kan ibu tadi kan menanyakan, ya kan, kenapa kamu terlambat, kan gitu. Alasannya apa? Alarmnya nggak hidup Bu. Nah itu, jadi kita harus tahu. Kemudian biarkan anak-anak untuk menceritakan apa permasalahan dia. Kita tanya dulu permasalahannya apa, kenapa dia sampai melakukan perbuatan yang tadi. Ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Nah kemudian yang terakhir, menanyakan, menumbuhkan. Nah dalam menanyakan keyakinan ini kita menumbuhkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang siswa. Kan di awal tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Jadi yang awal yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama. Jadi nanti kita cobalah dari kelas-kelas kita dulu, kita buat, kita rencanakan bersama siswa keyakinan-keyakinan apa yang bisa menumbuhkan budaya positif untuk belajar dengan baik di kelas. Nah itu. Jadi dengan menanyakan keyakinan, kalau misalnya dalam menerapkan disiplin positif, ternyata ada anak yang melanggar ataupun menyalahi ataupun berbuat sesuatu. Nah di sinilah tadi kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, ya kan, menanyakan alasannya. Nah di sini baru kita sudah membuat keyakinan kelas misalnya. Kan kemarin kita sudah sepakat, kan gitu kan? Kita sudah sepakat. Apa kesepakatannya itu?
Jadi dia temukan apa yang sudah dia lakukan. Biarkan dia, tadi seperti Pak Ramadi bilang, biarkan anak-anak yang banyak bicara. Biar mereka yang menemukan sendiri permasalahan-permasalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian bagaimana cara mereka menemukan solusi. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati itu misalnya, apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita? Nah itu seperti itu. Apakah kamu sudah tahu kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas? Misalnya keyakinan kelas tentang apa di situ? Kita tunjukkan aja, kita tinggal menunjukkan ini loh udah kita buat bersama gitu. Dan ini loh yang kita buat bersama. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi temukan dia bagaimana menemukan permasalahannya sendiri. Kemudian jika Randy meyakininya, misalnya dia udah tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, apakah kita tanya lagi, bisakah kali kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kan gitu. Kita tanya, kalau bisa Bu, tadi kan bisa Bu. Jika Randy memperbaikinya berarti apa yang harus Randy lakukan? Kita tanya, biarkan dia menumbuhkan, biarkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Intinya seperti itu. Keyakinan apa yang ingin kita tanamkan? Misalnya keyakinan itu yang sesuai dengan profil. Ada nilai-nilai apa tadi? Universal, kebajikan universal misalnya dihargai dengan kita melakukan segitiga restitusi. Baik, nanti kita coba bersama-sama. Oke, melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi kita tahu, jadi kita bisa mengarahkan anak supaya mereka memiliki tujuan, disiplin positif serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi mereka percayai bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Ya, jadi mungkin itu saja kira-kira. Terima kasih. Sedikit menambah, betul awal, dan kemudian juga dalam setiap kita membuat kesepakatan juga tidak serta-merta menampung semua apa yang diminta oleh siswa, tapi kita juga berupaya memberikan rambu-rambu, yaitu karena kita juga berkarakter. Memang kalau kita sepakati, saya sendiri menyatakan bahwa saya merasa sudah menyepakati bahwa di dalam lokal tidak ada proses untuk makan selama kita proses sedang belajar mengajar. Kalaupun ada kesepakatan yang kita sepakati adalah sudah ada waktu istirahat untuk menggunakan waktunya untuk makan. Nah, pagi, kalaupun harus ada kesepakatan pagi, ya tinggal disepakati saja di lokal, ya pagi boleh atau tidak. Dan ini mungkin kesepakatannya tidak per lokal, karena ini adalah kesepakatannya per sekolah, karena ini adalah menyangkut umum. Jadi itu saja barangkali tambahan singkatnya. Semua itu berawal dari kesepakatan yang mungkin dibangun oleh kita semuanya, dan kita wajib untuk mendukung dan melaksanakannya. Ya jangan sampai ada satu yang melaksanakan dan mungkin yang lain mungkin merasa tidak harus melaksanakan sehingga terjadi miskonsepsi. Mungkin itu juga tambahannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sampel bahwa manfaat dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sangat-sangat penting. Demikian. Terima kasih Pak. Pagi selesai anak SMP 1 itu ya Pak. Selesai mereka olahraga, saya kira mereka masuk semua. Rupanya mereka keluar masuk ke kelas membawa bontot, mereka makan di lapangan bersama. Nah di situ ternyata mereka menggunakan waktu untuk apa yang nggak sempat. Memang anak-anak udah ada kesepakatan mungkin ya di sekolahnya bahwa setiap anak harus membawa bontot. Jadi mereka makan bersama di lapangan. Itu yang saya lihat langsung. Mungkin Pak Dok juga melihatnya ya kan Pak. Selesai olahraga itu ya Pak, mereka sebelum masuk ke kelas, mereka keluar masuk ke kelas. Saya kira masuk ke kelas, kok mereka berbondong-bondong ya keluar dengan membawa bontot masing-masing gitu. Dan bahkan kantinnya pun sudah buka kalau yang ada yang nggak memberikan apa. Jadi mereka makan di situ sebelum mereka memulai pembelajaran.
Jadi memang kalau kebutuhan dasar memang yang lapar itu kita nggak bisa nggak bisa bilang jangan gitu kalau untuk makan gitu kalau pagi, karena kan kita nggak tahu keadaan mereka di rumah gitu kan, apakah mereka anak-anak orang tuanya cepat bangun menyediakan makanan untuk mereka. Kadang-kadang ada yang nggak bisa makan pagi atau yang lainnya gitu semua karena waktu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf atas mungkin dalam penyampaian saya atau kata-kata saya yang masih kurang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Seperti biasa saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sesama manusia saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataan dan ucapan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Abdul Karim.